Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Jambi. Dan hari ini kita membahas dampak ekonomi khususnya Jambi terkait perang Amerika, Israel versus Iran. Dan hari ini langsung kita ngobrol sama Bang Usman, yaitu pakar ekonomi Jambi. Langsung aja kita tanya. Bang, gimana sih Bang, sekarang kan lagi perang antara Amerika, Israel versus Iran. Apa sih Bang dampak bagi Indonesia Bang? Oh gitu ya, selamat pagi ya para pemirsa ini Kompas TV. Memang dampaknya besar itu. Kita import BBM 1 juta barel per hari. Jadi kalau 1 juta itu tidak masuk ke Indonesia, berarti kan terjadi kekurangan, ya enggak? Nah ini karena Iran itu menguasai Selat Hormuz itu. Dia menguasai di situ. Memang daerah dia kan. Jadi dia menguasai jalur ke Eropa dan sebagainya itu terhalang oleh dia. Alhamdulillah 2 kapal Indonesia sudah dilepaskan oleh Iran, sudah diberikan kesempatan. Peluang lah dia karena ada hubungan yang lama dengan Iran kali Indonesia. Jadi dia melihat itu, dia bebaskan 2 kapal. Nah tetapi kita tidak bisa bergantung begini saja. Nah, sekarang Indonesia lagi melobi Brunei Darussalam untuk memperoleh BBM itu. Jadi kita tergantungan 1 juta barel per hari BBM dari luar. Jika itu tidak masuk, terjadi krisis dalam negeri. Dampaknya bukan main kan, dampaknya. Tetapi ini harus ada solusi. Tidak bisa begini terus. Hanya membeli. Sedangkan kita punya produksi sawit terbesar di dunia. Nomor 1 di dunia, Indonesia. Produksinya sampai luas areal sawit itu sudah 17 juta, sekian ton lah, 3 ton. Itu di seluruh Indonesia Bang ya? Seluruh Indonesia. Daerah yang dominan itu adalah Sumatera dan Kalimantan. Nah, itu kalau 50 juta, Jambi sendiri punya kurang lebih 1 juta ke atas lah, 1,3 lah, kira-kira begitu. 600.000 milik swasta nasional dan 700.000 sudah milik rakyat lah, kurang lebih begitu. Jambi, dan ini terus bertambah. Orang berpindah dari karet. Jambi ini melulu karet dulu berpindah ke sawit, terus bertambah. Jadi kalau kita ambil 1 juta aja luas areal yang ada di Jambi, berarti kalau dari 50 juta ton itu kita punya kurang lebih 3 juta ton per tahun. Khusus Jambi aja. Khusus Jambi aja. Jambi punya 3 juta ton per tahun produksinya CPO, kemudian per bulan kira-kira 2.500 ton lah produksi. Nah ini Indonesia sudah mengarah ke situ, mengarah ke biosolar. Nah, yang masuk sekarang adalah juga biosolar, campuran ada dari solar. Sudah 40-60% biosolar. Jadi kalau kita Indonesia saja bisa kita produksi 60% misalnya, kita tidak perlu impor 1 juta ton, cukup cadangan 400.000 ton aja 1 bulannya. Mungkin produksi dalam negeri bisa ditingkatkan, minyak buminya kan, produksi bisa ditingkatkan. Kita tidak ada ketergantungan, bahkan kita bisa menentukan harga minyak dunia itu kita bisa menentukan. Nah ini sekarang ini sebagai saran kepada Presiden Prabowo untuk supaya berpikir, ya nggak, bergerak menggunakan ini. Kita memproduksi biosolar dari bahan baku sawit karena kita kaya akan sawit. Iya, karena dari Sumatera dan Kalimantan jumlah kebun sawit cukup banyak. Iya, 17 juta, sekian hektar, 17,3 juta hektar. Iya, kalau itu diproduksi lebih banyak atau ditingkatkan lagi, mungkin kebutuhan atau ketergantungan kita terhadap minyak luar nggak bisa. Nah, ini juga teknologi maju itu bahwa dari bahan baku sawit ini dia antara lain untuk biosolar, untuk juga pengganti campuran premium dan aftur. Itu lebih berkualitas dan ramah lingkungan.
Nah ini yang perlu kita pertahankan. Jadi kita mengurangi ketergantungan impor dari luar negeri. Kita punya sawit terbesar di dunia. Berarti kita mendorong pemerintah daerah maupun pusat untuk memproduksi bagaimana produksi biosolar ini bisa ditingkatkan misalnya untuk kebutuhan BBM kita Daerah? dari luar, nggak ada Iya, kita berdampak tidak ada ketergantungan. jadi nggak ada inflasi lagi di Jambi. Salah satu misalnya contoh di Kabupaten Musi Banyu Asin, tetangga kita. Dia sudah ada produksi biosolar. Dia dari sawit produksinya. Jadi dia punya cadangan. Jadi kalau dropping BBM importnya terganggu, kita punya sendiri. Dan ini sudah harus kita laksanakan, sudah haruslah pemerintah bersiap-siap karena harga minyak dunia ini naik kan sekarang sudah 78 sampai 80 dolar. Sedangkan cadangan di harga plafon yang disediakan di dana subsidi itu yang dari APBN hanya target harga itu hanya 70 dolar per barrel. Harus ada tambahan ini sampai 10 dolar sekarang. Tapi kalau dilihat gejolak-gejolak ini, mereka akan menahan diri kan, menahan diri yang punya produksi minyak bumi ini dia akan menahan diri, kemudian dia akan menaikkan harga, mungkin bisa sampai ke 120 US dollar per barrel. Dan itu pun belinya sulit. Nah, jadi sekarang sudah harus kita berpikir bagaimana kita memanfaatkan produksi yang ada dengan kita. Antara lain biosolar, di samping minyak bumi yang ada. Kan kira-kira begitu. Berarti pemerintah dari sekarang Bang ya melakukan jangan Iya, ditunda-tunda harusnya lagi berarti Bang ya. Kalau dari sekarang sebenarnya itu sudah terlambat, tapi tidak apa-apa. Tidak ada kata yang terlambat dalam suatu perjuangan. Berjuang kita. Kita bisa minta pemerintah bisa memanfaatkan swasta untuk bikin biosolar itu dari CPO. Kemudian bisa minta ke perguruan tinggi kerjasamanya. Iya kan? Itu bisa. Ada teknologinya gitu. Nah, minimal kan Bang, dengan ada biosolar ini istilahnya mengurangi biaya APBN untuk dan bisa dialihkan juga ke untuk yang lain. Iya, jadi kita tidak lagi menyedot biaya APBN. Sekarang kalau minyak bumi harganya naik di dunia sampai 120 dolar per barrel, berarti kita satu barrel harus tambah kira-kira 50 dolar per barrel kali 1 juta barrel per hari ya. Tapi berapa banyak tersedot APBN. Tapi kita sayang dengan CPO ini. CPO ini sudah kira-kira berapa? Hampir 36 miliar dolar nilainya. Yang ada di Indonesia ini kira-kira 440 triliun lah. Dia nilai CPO yang ada di Indonesia ini. Sayang kalau kita tidak bisa memanfaatkan ini untuk safety cadangan BBM dalam negeri. Harusnya Menteri Bahlil berpikir sudah ke situ. Kan kira-kira begitu. Bukan beli ke Brunei, beli ke sini. Itu boleh juga untuk sementara waktu. Tapi tidak bisa terus itu. Bang, tapi ini perbincangan kita menarik Bang ya. Tapi kita tahan dulu Bang ya. Untuk segmen selanjutnya Bang. Ya, saudara, kita lanjut lagi obrolan kita bersama Bang Usman, yaitu pakar ekonomi Jambi. Bang, tadi menarik kita Bang ya, kan kita kan sekarang mau cari minyak khususnya di negara-negara tetangga kita Bang ya. Brunei. Brunei. Dan betul Bang juga gimana sih pemerintah pusat menggenjot pemerintah daerah untuk bagaimana produksi sawit untuk jadi biosolar berarti Bang ya. Jadi dengan produksi itu jadi kita nggak defisit lagi Bang, atau nggak ada kenaikan harga lagi dampak kenaikan BBM itu sendiri berarti Bang ya?
Ya, jadi kalau kita CPO ini bisa kita jadikan biosolar untuk minyak-minyak aftur dan sebagainya, berarti negara lain yang butuh kita. Dia beli lebih safety, istilahnya lebih tidak memakai minyak bumi kan, dari tidak bumi tapi dari alam, dari sawit. Nah, kita terbesar produksi di dunia. Nah, terbesar produksi di dunia ini kita bisa menentukan harga, bukan Amerika lagi tapi kita, karena kita punya 50 juta ton dan ini terus meningkat. Luas kebun sawit kan terus meningkat. Terus saja petani itu bawa bibit sawit ke kebunnya, berarti kan terus meningkat produksi. Berarti bisa lebih dari 50 juta ton per tahun. Jambi bisa lebih dari 3 juta ton per tahun. Berarti Ya nggak? ya Bang bilang tadi kita menentukan harga. Nah, kita yang bisa menentukan harga. Kalau negara mau, oke silakan. Bukan berarti, lagi Bang, ya. negara lain. Kita punya minyak sawit terbesar di dunia. Tidak ada yang bisa menyaingi Indonesia. Ini harus kita gunakan. Modal besar berarti kita kan dengan lokasi luas Iya, itu. modal luas daerah sudah cukup luas besar. Apalagi Prabowo mau mengejut, misalnya Presiden mengejut membuka lahan di Irian segala itu lebih luas lagi. Nah, itu akan menentukan. Nah, tapi mereka kurang memakai CPO, tapi memakai minyak bumi dari CPO. Itu bahan yang lebih ramah lingkungan daripada minyak bumi. Selain itu juga berdampak ke ekonomi petani itu Oh, sendiri. jelas, Kalau dia itu punya naik, dampak ke otomatis ekonomi petani, naik, Bang, ya. ke pengusaha perkebunan, pengusaha di kegiatan-kegiatan lain, UKM, usaha kecil, dampaknya ada. Kalau itu yang kita usahakan dari modal hasil minyak CPO itu. Tapi pemerintah mendorong, kan kira-kira begitu. Teknologi kita punya, minta dengan perguruan tinggi, kan bisa kerjasama dengan perguruan tinggi. Ada teknologi itu. Bisa diciptakan tuh antara kerjasama kolaborasi lah Ya, istilahnya. kolaborasi kita bisa kerjasama. Tidak ada uang pemerintah, kerjasama dengan swasta. Mau swasta apabila dituntun oleh pemerintah. Tapi kalau hanya berpikir beli, suatu saat habis itu APBN untuk beli BBM aja. Sekarang aja sudah tersedot 10-20 US per barrel kan. Apalagi pas perang ini bertambah lagi. Oh, ini Ya, akibat perang ini kan bertambah. Mereka punya, ya, kita dengar juga di Eropa mereka cadangan minyak buminya dia udah lepas. Berarti dia tidak bisa lagi, akibat Selat Hormuz itu tertahan, cadangan minyak buminya dia. Kita mana ada cadangan minyak bumi, tergantung impor. Itu aja kemarin oleh perang Iran, Amerika dan Israel, kita punya 2 kapal tertahan kan, udah mabuk itu 2 kapal. baru 2 kapal Baru itu. 2 kapal. Ini kebutuhan kita 1 juta barrel per hari, bayangin kebutuhan Indonesia ini. Nah, ini harus kita berjaga-jaga. Jangan kita hanya andalkan bisa, walaupun APBN segala macam, bisa teriak itu Menteri Keuangan kalau APBN udah parah disedot untuk BBM kan. Iya, karena dari anggaran lain itu juga disedot untuk mengalihkan ke biaya BBM itu. Oh iya, biaya BBM yang lain tidak bisa, pembangunan tersedot untuk menutup BBM itu. Nah, tadi Purbaya ada pernyataan bahwa dia tidak akan menaikkan harga minyak dalam negeri. Ya, kalau minyak dalam negeri dinaikkan pasti gejolak, harga meningkat segala macam. Iya kan? Pasti Pasti semua barang naik semua. dampaknya semua kan, dampaknya. Dia bertahan itu, tapi ini akan menyedot APBN kalau terus-menerus. Salah satu untuk menolong itu hanya kita kita lakukan upaya bagaimana menciptakan pengganti minyak bumi itu adalah dari produksi sawit. Karena kita punya 1 juta 50 juta ton sawit per tahun. Bang, mungkin kan perang ini kan belum selesai nih. Nah, terus berjalan, sudah jalan 2 pekan, mau ke 3 pekan. Nah, dampak ekonomi apa lagi sih Bang yang dirasakan di Indonesia Bang, khusus mungkin di Jambi sih Bang? Dampak lainnya antara lain
itu jelas dari minyak bumi. Kalau APBN sudah tidak kuat, dia pasti akan menaikkan harga minyak dalam negeri. Pasti dampaknya luar biasa untuk daerah kan. Indonesia lah umumnya, pasti itu terjadi. Dan harga barang akan meningkat dan sebagainya. Ya nak? Taruh dari pandang ekonomi sih Bang, tuh roda ekonomi itu gimana Bang? Kalau itu terus berlanjut perang itu Bang, dan imbasnya ke APBN. Ya kuat nggak APBN menalangin ini? Akhirnya dana-dana yang dropping dan sebagainya, kecuali ya nggak, itu bisa tersedot oleh menutup itu. Karena Purbaya bersikap kita tidak akan naikkan harga minyak dalam negeri. Nah, resikonya berarti APBN yang harus APBN yang menopang itu. Jadi kalau minyak bumi naik terus, itu tersedot terus APBN, kan gitu. Kemudian tidak ada jalan lain kecuali kita memanfaatkan produksi sawit kita. Mungkin obrol kita juga menarik, tapi ditahan dulu ya Bang. Akan kita lanjutkan setelah jeda berikut Bang. Ya, saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Bang Usman. Dan obrolan ini cukup menarik ya, karena membahas bagaimana dampak ekonomi Indonesia terkait perang Amerika, Israel versus Iran. Bang, yang kita obrol tadi juga menarik Bang ya, Bang bilang nah dampaknya juga, terus solusi-solusi juga Bang beri juga ya Bang. Terus kan ini terus perang nih Bang ya. Dampak kedepannya apa sih Bang bagi Indonesia, dan khususnya untuk BBM itu sendiri sih Bang? Iya, ini memang kalau kita ciptakan biosolar tidak seketika bisa kan, tidak merubah seketika bisa, tapi memerlukan waktu. Nah, sepanjang ini, kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi kita akan mulai? Nah, ini bahaya untuk Indonesia. Karena 1 juta barel itu bukan mudah untuk mendapatkan 1 juta barel itu. Nah, kita ke Brunei, belum tentu kita dapat sejumlah itu. Iya kan? Dari banyak negara juga kita beli dari di Timur Tengah kan, supaya dapat 1 juta barel itu untuk per hari. Nah, dari Brunei belum tentu dia kasih sejumlah itu. Dia juga, negara lain juga perlu dia perlu menjaga hubungan dengan negara lain, tidak melulu Indonesia. Nah, ini jadi masalah. Nah, akibat dari ketidaktersediaan BBM itu tentu dropping ke daerah-daerah ya dah, akan berkurang pasti. Nah, terjadi antri panjang. Nah, sekarang udah antri juga, tapi belum begitu parah. Tetapi nanti, ya kalau itu terus berlanjut akan terjadi lebih parah. Ya, berapa sih kuatnya harus mengeruk dari APBN itu? Ya nggak? Kalau dia terus naik, kalau dengan kondisi yang begini dia akan naik. Seperti beberapa waktu yang lalu, bahwa harga minyak bumi itu sampai $120 per barel. Bayangin, selisihnya sudah 120 sudah hampir $50 per barel. Bayangkan itu yang akan menyedot APBN kita. Cukup besar ya Bang? Cukup besar. Dan selain itu juga kan imbasnya juga kan ke kebutuhan bahan pokok Bang, karena pasokan minyak berkurang, otomatis kan mobil-mobil untuk bawa iya. berdampak. Pasti dampaknya ke situ kan, banyak dampaknya. Produksi, UKM dan sebagainya terganggu karena sulitnya bahan bakar. Kemudian beberapa pabrik mungkin menghentikan. Nah, terjadi ancaman PHK kan kalau dia tidak produksi lagi. Dia mau kerja, bahan bakar nggak cukup, nggak ada. Apa yang mau dikerjakan? Iya. Mesin itu nggak bisa bergerak kan, karena bahan bakar nggak ada. Berarti dampaknya cukup besar. Luar biasa ini dampaknya. Nah, kalau tidak, inilah maka kita usulkan supaya kita membuat BBM sendiri, biosolar sendiri. Termasuk Aptur untuk pesawat terbang itu bisa dari
produksi sawit, dari minyak sawit. Berarti pemerintah harus bergerak cepat dari Oh sekarang. harus cepat, nggak bisa tunggu-tunggu, nggak bisa lengah kiri kanan. Kalau nggak APBN tersedot ini. Karena kalau kita lihat itu kebutuhan juga minyak cukup besar ya. Sementara pasokan juga berkurang lantaran perang masih kan Bang. Terus kalau dibiarkan terus juga bisa bergejolak untuk ekonomi di Indonesia sendiri. Oh iya jelas, kalau BBM ada keterbatasan masuknya, berarti kan harga naik, otomatis kan harga naik. Kalau jumlah barang kecil, ya jumlah barang kecil di pasar itu pasti harga akan naik. Para spekulan main dan sebagainya. Oke, akan ditalangi oleh subsidi APBN. Berapa sih kuatnya APBN mensubsidi? Iya kan? Karena ada kebutuhan lain lagi. Pembangunan dan sebagainya, gaji pegawai dan sebagainya akan tersedot. Bahaya itu. Nah, kalau dibiarin otomatis pembangunan di Indonesia juga nggak berjalan. nggak berjalan karena kita terpakai. Kalau BBM semua. Pembayar udah janji tidak akan naikkan BBM. Kalau naikkan BBM dampaknya lebih besar dibanding harus dia mengambil dari APBN itu sendiri untuk menalangi. Tapi harga kan pasti naik. Harga minyak dunia pasti naik. Tidak mungkin dia bertahan 80-90 itu kan. Secara otomatis itu mendorong itu bakal naik sendiri dia. Kalau Otomatis naik, dengan keadaan terbatas, apalagi Eropa sudah memperhitungkan bahwa negara-negara Eropa cadangan BBM-nya pun dia keluarkan. Itu sementara, lama-lama dia habis kan dia akan beli juga. Jadi perebutan BBM-nya. Perebutan BBM di dunia. Karena setiap negara khususnya di Eropa kan memang bilang itu kan dia sudah mengeluarkan cadangan di sendiri. Cadangan sudah dia keluarkan. Kalau cadangan sudah habis, perang masih berlanjut. Oh iya, dia tetap butuh. Sebelum BBM, cadangan habis dia akan beli. Kita akan bersaing soal harga. Kan hukum penawaran permintaan. Apabila siapa yang tinggi, itu penawaran banyak, permintaan tinggi, penawaran harga akan naik kan otomatis. Jadi jumlah barang terbatas. Berarti siapa yang berani ambil tinggi dia yang dapat. Dia yang dapat pasti kan. Pasti penjual pasti itu kan tawar harga yang paling tinggi. Ya, berarti kalau pembeli pasti cari yang murah. Nah, ya berarti kalau gitu ya harus dari sekarang pemerintah memikirkan berarti iya, memikirkan bagaimana biosolar produksi dari sawit ini kita ciptakan biosolar. Ya kan kita lihat dari sekarang Bang, antrian juga sudah mulai banyak. Iya, itu salah satu tanda ya. Kalau kita banyak minyak bumi, kita tidak ada antri itu di SPBU dikasih cukup semua, aman. Tapi ini udah mulai, apalagi kalau harga naik kan, uang nggak kuat lagi. Mau subsidi terus, terpaksa naikkan. Kalau naikkan terjadi gejolak pasti. Harga barang akan naik, produksi tidak bisa berlanjut. Mungkin perusahaan pabrik dan sebagainya menghentikan operasinya karena kesulitan BBM, nggak ada minyak, kapal nggak bisa jalan, angkutan nggak bisa jalan, kan dampaknya besar dari BBM ini. Ya, istilahnya BBM itu kalau boleh dibilang jantungnya ekonominya kita ya, karena kan itu putus kurang, ekonomi bakal lonjak semua. Dampaknya karena sentral ya, pengatur. Dia bisa menentukan harga dalam suatu produksi dari suatu perusahaan. Berarti mungkin himbauan apa sih ke pemerintah atau ke masyarakat Bang, dampak perannya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah dan oleh masyarakat sendiri sih Bang, biar nggak panik sih Bang? Iya, pemerintah sekarang sudah tidak lagi berlengah-lengah ini. Iya nggak? Harus konsentrasi masalah mengatasi ini. Kita tidak bisa menggantungkan impor yang 1 juta barel per hari itu. Bagaimana kita produksi dalam negeri? Salah satu antara minyak bumi kita ditertibkan produksinya, kemudian daerah-daerah menertibkan produksi yang ada. Berapa sih produksi sebenarnya? Boring yang ada di daerah ini berapa sih Provinsi Jambi? Produksinya berapa? Kan kira-kira begitu. Itu harus dikontrol. Iya kan, seorang kepala daerah harus tahu itu. Jangan lengah. Nggak bisa gitu, dengan laporan-laporan aja. Nah, berapa produksinya yang sebenarnya? Nah, kemudian bagaimana caranya berupaya. Sedangkan Bupati di Musi Banyuasin bisa udah berpikir untuk bikin biosolar dari sawit. Kabupaten. Nah, iya kan, harusnya daerah-daerah provinsi bisa berpikir lebih maju dari kabupaten itu. Kan kira-kira begitu. Jangan cenderung untuk beli saja, belum tahu negara Brunei itu mau jual minyaknya, belum tentu. Ya nggak?
Adapun dengan harga tinggi karena persaingan negara kan, bukan Indonesia aja yang beli, Eropa juga mau beli minyak kan, kira-kira begitu. Karena dia sudah mengeluarkan cadangan, jadi terjadi persaingan pembeli, otomatis harga akan naik. Kalau ini terus-menerus, APBN akan tersedot. Kalau tidak begitu, harga minyak dalam negeri akan naik, pasti terjadi gejolak. Inflasi dan sebagainya akan meningkat kan, kira-kira begitu. Bang, mungkin pembahasan kita lanjutkan di lain waktu, Bang ya. Oh, Ya, selamat, sebenarnya terima ini kasih. lebih banyak yang mau kita gali sama Bang Usman terkait dampak ekonomi dari perang Amerika dan Iran. Namun waktu juga yang memisahkan. Saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya.